Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di dalam pelaksanaan ibadah haji tentu saja kekhusyuan akan semakin nampak pada setiap orang yang berziarah ke Baitullahil Haram. Karena itu hendaklah permintaan hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak memohon kepada selainnya. Karena tempat-tempat yang mulia di sana itu sebagai sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam di sana itu waktu pelaksanaan haji mendengar seseorang mengemis meminta-minta kepada orang-orang yang ada di sana, beliau alaihissalam berkata kepada orang itu, "Waihaka, aghairallahi tas'alu fi hadzal maqam, innahu la yurja lima fi butunil jibali fi hadzal yawmi ay yakuna sa'idan." Celakalah kamu wahai peminta-minta, apakah engkau mengemis kepada selain Allah di tempat yang mulia ini? Sesungguhnya segala apa yang ada di dalam perut gunung-gunung akan mengharapkan kemakmurannya kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Mengenai hadis ini, almarhum Al-Faid Al-Kashani berkata, kemakmuran merupakan sesuatu yang sifatnya relatif. Segala sesuatu memiliki satu bentuk kemakmuran. Ini mungkin berarti bahwa tanaman tumbuh dari kedalaman gunung yang mungkin selanjutnya mengalami banyak perubahan dan akhirnya mengakibatkan pembentukan janin yang berubah menjadi seorang manusia yang makmur. Itu kata beliau. Dalam catatan lain hadis ini dalam kitab Mustadrakul Wasail, sebagai ganti dari kedalaman pegunungan itu fi butunil jibali, tertulis dalam perut wanita hamil, fi butuni al-mar'al hamilah. Kira-kira begitu bahasa Arabnya. Kata-kata bahasa Arab untuk kedua frase ini sangat mirip satu sama lain dengan satu titik menjadi perbedaan. Seorang lelaki bertanya kepada Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam di Masjidil Haram, siapa dosanya lebih besar dari orang lain? Imam Ja'far alaihissalam menjawab, man yaqif bihadainil mawqifain Arafata wal Muzdalifah wasa'a baina hadainil jibalain atau jabalain, thumma tafa bihadzal baiti wa shalla khalfa maqami Ibrahim, thumma qala fi nafsihi aw dhanna anna Allah lam yaghfir lahu fahuwa min a'dhamin nasi wizran. Ini terkait dengan orang yang dosanya sangat besar. Beliau alaihissalam berkata, barang siapa yang berhenti di kedua pemberhentian ini, yaitu di Arafah dan Muzdalifah, dan melaksanakan ritual sa'i antara dua bukit Safa dan Marwah, kemudian melakukan tawaf mengelilingi rumah ini yaitu Ka'bah, dan salat di makam Ibrahim alaihissalam, tetapi setelah melakukan seluruh perbuatan ini dia berpikir di dalam hatinya bahwa Allah tidak mengampuninya, sungguh dia telah melakukan dosa besar. Artinya orang yang melaksanakan ibadah haji dari mulai tawafnya, wukufnya, sa'inya dan seterusnya harus betul-betul merasa yakin bahwa Allah pasti mengampuni segala dosa-dosanya sebesar apapun. Ketika tidak yakin atau merasa ragu, maka itulah perbuatan dosa yang besar bagi orang itu. Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam juga berkata dalam hadis yang lain,
ma min rajulin min ahli quratin waqafa bi Arafata minal mu'minina illa ghafarallahu li ahli tilkal qurah minal mu'minin wa ma min rajulin waqafa bi Arafata min ahli baitin minal mu'minina illa ghafarallahu li ahli dzalikal baiti minal mu'minin. Artinya, bila mana seorang mukmin dari sebuah desa atau dari sebuah kota berhenti di Arafah, maka Allah akan mengampuni semua orang mukmin dari desa atau kota tersebut. Bila mana orang mukmin itu berhenti di Arafah, maka Allah akan mengampuni semua anggota rumah tangganya yang mukmin. Artinya bahwa ibadah haji begitu besar manfaatnya terkait dengan masalah pengampunan dosa, sampai-sampai ketika misalnya kepala rumah tangga seorang ayah pergi haji dengan syarat dan rukun yang benar, fikih yang benar, uangnya yang halal, semua dijaga, maka bukan hanya dirinya diampuni oleh Allah, bahkan semua keluarganya, istrinya, anak-anaknya dapat diampuni semua dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan terkadang karena ketinggian derajat seseorang yang pergi haji, bukan hanya keluarganya, bahkan tetangganya dan ahli kampungnya pun Allah ampuni berkat pelaksanaan ibadah haji seseorang. Ya, ketika satu sama lain ada keterkaitan, ada hubungan. Misalnya ketika seorang alim pergi haji, ya, kemudian ahli penduduk situ atau kampung situ mengantarnya, mendoakannya, membantunya, dan ikut berpartisipasi dalam melaksanakan haji. Nah, karena itu ibadah haji seperti ini, maka manfaatnya bukan hanya buat pribadinya, tapi juga buat masyarakat yang membantunya, yang mendoakannya, dan yang ikut serta dalam terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Misalnya yang menyumbang, atau yang beramal, atau yang bersedekah, dan yang mendoakannya, dan apa saja yang dibantu pasti akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini betapa besarnya manfaat ibadah haji yang telah Allah tetapkan pada seluruh umat manusia. Jadi jelas dapat kita pahami bahwa ibadah haji itu bukan hanya mengandung manfaat buat pribadi yang pergi haji saja, bahkan juga buat keluarganya, buat masyarakat juga. Karena itu ibadah haji ibadah sosial yang sangat efektif. Artinya seseorang yang pergi haji melakukan ibadah haji, maka akan dapat memperbaiki dirinya, rumah tangganya atau keluarganya, dan juga masyarakatnya. Sehingga orang yang sudah pergi haji, maka dia di masyarakatnya akan lebih memperbaiki tingkah lakunya, perbuatannya, ucapannya, dan lain sebagainya. Sehingga ketika banyak pergi haji, maka akan membentuk masyarakat yang adil, masyarakat yang diidam-idamkan, dan masyarakat yang betul-betul berbakti pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini manfaat ibadah haji dari sisi sosial. Ya, mudah-mudahan mereka yang pergi haji, kita doakan semoga hajinya makbul, haji yang mabrur, Allah terima. Dan yang belum pergi haji, Allah mudahkan urusan mereka agar bisa pergi haji dengan persiapan penuh, mengkaji dan memahami fikihnya, syariatnya, dan aturannya, serta penuh persiapan untuk pergi ke sana insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita yang belum pergi haji pun semoga Allah segera bantu kita untuk berangkat ke Baitullah Haram untuk melaksanakan ibadah haji insyaallah. Amin ya rabbal alamin.